Dan di sini saya akan membahas tentang latar belakang dan rumusan masalah dari apa yang telah kami teliti. Latar belakangnya sendiri terkelompok menjadi 4, dan yang pertama yaitu pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan menghambat pencapaian SDGs nomor 12 di Indonesia. Dan yang kedua, konsumen lebih mengutamakan harga dan kenyamanan daripada dampak lingkungan. Yang ketiga, UMKM menghadapi hambatan seperti minimnya modal, teknologi, infrastruktur, dan permintaan pasar terhadap produk ramah lingkungan. Dan yang keempat, data Bappenas tahun 2020 menunjukkan bahwa hanya 35% masyarakat yang menyadari tentang hubungan konsumsi pribadi dengan lingkungan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah yang terbagi menjadi 2. Dan yang pertama, seberapa tinggi kesadaran masyarakat tentang konsumsi berkelanjutan. Dan yang kedua, apa saja tantangan pengusaha atau UMKM dalam melaksanakan produksi berkelanjutan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kajian teori yang menjadi landasan utama kita dalam penelitian. Pertama, mengenai konsumsi berkelanjutan. Konsumsi berkelanjutan sendiri didefinisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Artinya, konsumsi bukan hanya tentang membeli dan menggunakan barang, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Dalam penelitian ini, kami menggunakan model ECCB atau Ecologically Conscious Consumer Behavior untuk menganalisis perilaku konsumen. Jadi model ini mengukur sejauh mana kesadaran seseorang terhadap isu lingkungan mempengaruhi kebiasaannya dalam berbelanja atau mengonsumsi. Hasil menunjukkan bahwa faktor yang paling berpengaruh adalah perceived consumer effectiveness, yaitu keyakinan individu bahwa tindakannya sebagai konsumen dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Sementara itu, dua faktor lain yaitu altruism and environmental concern ternyata tidak begitu berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang peduli terhadap lingkungan, belum tentu mereka langsung menerapkan konsumsi berkelanjutan jika mereka sendiri itu tidak yakin bahwa tindakannya ini punya dampak nyata. Kedua, tentang produksi berkelanjutan. Produksi berkelanjutan sendiri menekankan pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan limbah dan emisi, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial oleh pelaku usaha. Produksi yang tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks UMKM sendiri, produksi berkelanjutan ini sering sekali menjadi tantangan karena keterbatasan teknologi, biaya, serta permintaan pasar yang belum mendukung. Dan terakhir, kami mengangkat kajian tentang kesadaran mahasiswa terhadap lingkungan. Berdasarkan studi oleh Wardana tahun 2022, mayoritas mahasiswa di Indonesia sebenarnya sudah memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan pola konsumsi berkelanjutan. Namun sayangnya, kesadaran ini belum diikuti dengan tindakan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa ini masih sering memilih produk-produk yang murah dan praktis, walaupun itu tidak ramah lingkungan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, yang disebabkan oleh faktor ekonomi, kurangnya edukasi, dan akses terhadap produk berkelanjutan. Dari ketiga landasan teori inilah, kami membangun pendekatan penelitian kami untuk lebih memahami apa yang dipikirkan masyarakat, tapi juga apa yang benar-benar mereka lakukan, serta tantangan apa yang mereka hadapi dalam mewujudkan gaya hidup dan sistem produksi yang lebih berkelanjutan. Saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan metode kuantitatif dan wawancara mendalam. Jadi yang pertama itu pendekatan kuantitatif dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kesadaran, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap konsumsi berkelanjutan. Dari data yang dikumpulkan, kami melakukan analisis statistik untuk mengetahui pola konsumsi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua adalah melalui wawancara mendalam terhadap pelaku usaha produk daur ulang. Melalui wawancara ini kami ingin menggali tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan prinsip produksi berkelanjutan.
Pendekatan ini bersifat semi terstruktur dan mencakup beberapa isu penting, yaitu teknologi, pembiayaan, kebijakan, dan kesadaran pasar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada SDGs 12. Perkenalkan, saya Naswa Rizky Fateh Ferliansyah dengan NIM 28025466651. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah kami lakukan yang mempunyai subtopik pembelian produk daur ulang. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 26 responden untuk menganalisis perilaku konsumen terhadap produk tersebut. Judul penelitian kami adalah frekuensi pembelian produk daur ulang. Dari total 26 responden, sebagian besar tidak terlalu sering membeli produk daur ulang. 38%-nya mereka jarang membeli produk daur ulang. Hanya 7% yang sering membeli dan 3% yang tidak pernah membeli produk daur ulang. Jadi beberapa kendala utama yang ditemukan adalah akses yang terbatas, harga, dan perspektif orang terhadap kualitas produk daur ulang. Yang selanjutnya, ada analisis kuantitatif. Walaupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk daur ulang sudah tumbuh, namun tindakan nyata dalam membeli produk tersebut masih rendah. Kendala-kendala utamanya yang biasa ditemuin adalah keterbatasan akses, harga yang biasa dianggap mahal karena produk daur ulang, dan juga perspektif kualitas yang kurang baik. Jadi di sini solusi untuk meningkatkan pembelian daur ulang adalah melalui edukasi setiap orang mengenai pentingnya produk daur ulang agar bisa membantu memperbaiki ekosistem, dan juga promosi, dan juga kemudahan akses ke produk tersebut. Yang selanjutnya ada hasil wawancara. Dari hasil wawancara dengan beberapa responden, terdapat tantangan utama yang harus dihadapi. Yang pertama, ada dukungan kebijakan yang terbatas. Yang kedua, teknologi yang terbatas, serta rendahnya apresiasi dari masyarakat terhadap produk daur ulang. Praktik berkelanjutan ini harus dijalankan sebagaimana bentuk edukasi lingkungan dan gerakan sosial. Bukan hanya sekedar bisnis, tapi juga dukungan dari komunitas lokal juga sangat penting untuk menyebarkan nilai-nilai keberlanjutan. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Untuk itu, solusi yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, promosi produk, serta memperbaiki akses terhadap produk berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk memperkenalkan nilai keberlanjutan lebih jauh dari sekedar bertahan hidup, tetapi juga soal etika dan niat baik untuk lingkungan yang diperkuat. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa saat ini masih terdapat kesenjangan cukup besar antara kesadaran masyarakat dan tindakan nyata dalam menerapkan konsumsi berkelanjutan. Artinya, meskipun sebagian besar responden sudah mengetahui pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan produk ramah lingkungan, namun dalam praktik sehari-hari mereka masih belum rutin melakukannya. Dari sisi pelaku usaha, khususnya UMKM, mereka juga banyak menghadapi tantangan yang tidak sedikit. Misalnya tantangannya keterbatasan modal, kurangnya akses terhadap teknologi, minimnya dukungan dan regulasi dari pemerintah, dan rendahnya permintaan pasar terhadap produk berkelanjutan, yang menjadi hambatan utama dalam penerapan produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bersifat menyeluruh. Pertama, perlu ada edukasi publik yang berkelanjutan, terutama yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mendorong perilaku masyarakat. Kedua, pemerintah juga memberikan insentif dan dukungan kebijakan yang harus jelas dan terarah kepada UMKM agar mereka ini tidak berjuang sendiri. Yang ketiga, penting untuk membangun ekosistem pasar yang menghargai dan mendukung produk-produk ramah lingkungan, baik dari sisi distribusi,
harga, hingga edukasi konsumen. Dan terakhir, kita harus menyadari bahwa konsumsi dan produksi berkelanjutan bukan sekedar pilihan gaya hidup pribadi, melainkan harus menjadi bagian dari budaya kolektif masyarakat kita. Sebab, hanya dengan kerjasama antar individu, komunitas, pelaku usaha, dan pemerintah, kita bisa menciptakan sistem yang benar-benar berkelanjutan bagi lingkungan, ekonomi, dan generasi masa depan.